Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang sedang berlibur ke villa pribadi sampai akhirnya peristiwa mengerikan pun terjadi ketika tetangga yang datang dan meminta beberapa butir telur. Lantas, apa yang terjadi? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Di awal film Joe, kita diperlihatkan dengan George dan Anna yang merupakan sepasang suami istri yang sedang berlibur ke villa pribadi mereka. Berlokasi di dekat danau negara Austria bersama dengan putra sematawayang mereka yang bernama Georgie dan anjay peliharaannya yang bernama Rolfie. Tapi biar nama anaknya nggak kebalik dengan ayahnya, kita ganti nama Georgie menjadi Bejo. Lalu ketika sudah hampir sampai, mereka pun menyapa tetangga terlebih dahulu yang berada di villa sebelah, yaitu Fred dengan istrinya Eva, serta kedua remaja tak dikenal yaitu Paul dan juga Peter, yang menurut George mungkin mereka berdua adalah saudaranya Fred. Selain itu, rencananya George dan Anna akan mengajak Fred dan Eva untuk bermain golf kira-kira jam 9-an esok hari. Namun menurut Anna, tingkah Fred tadi sepertinya gelisah, sedangkan anak Fred dan Eva juga tidak terlihat bersama mereka. Ya, mungkin saja mereka lagi di dalam rumah atau lagi mandi di danau, kata Anna. Dan film pun baru dimulai. Anna meminta Fred ke villanya untuk membantu melepaskan perahu ke danau dan Fred mengaku jika Paul ini adalah anak dari teman bisnisnya. Terlihat Paul memakai sarung tangan putih yang bisa jadi karena dia sedang latihan golf aja ya kan Joe. Lalu ketika sedang menyeting perahu, Bejo pun merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik Fred. Sementara itu Anna yang sedang menyiapkan makanan baru sadar jika kulkasnya ternyata rusak dan terpaksa harus memasak bahan-bahan yang cepat basi seperti daging ayam. Anna juga menelpon temannya yang berencana ingin menginap di villa sekitar sana, yaitu Gerda bersama suaminya. Tak lama kemudian, Dek Bejo pun datang meminjam pisau untuk membantu ayahnya menyeting perahu. Wie geht's Eva? Ist ja noch heißer. Muss nicht sein. Voriges Jahr, als ich in Italien... Es ist überhaupt nichts zu sehen. Draußen und basteln am Boot. Zeug war alles angetaut, jetzt muss es weg. Wir brauchen ein scharfes Messer. Setelah itu, Peter datang menemui Anna dan Peter mengaku disuruh Eva untuk meminta 4 butir telur untuk masakannya. Dan dia juga memakai sarung tangan putih sama seperti Paul. Anna pun sempat bertanya dari mana dia masuk. Dan Peter pun mengatakan jika dia masuk melalui lubang yang ada di pagar. Namun setelah Anna memberikan telurnya tanpa disengaja, Peter menjatuhkan semua telur itu tepat di depan pintu. Anna pun tidak mempermasalahkannya dan mengelap noda-noda telur yang bercecer di lantai. Tapi ketika Anna mengambil plastik untuk membungkus telur yang baru, Peter tidak sengaja menjatuhkan HP Anna ke dalam wastafel dan Anna pun harus mengeringkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Paul juga tiba-tiba sudah masuk ke dalam rumah dan Peter menjatuhkan telurnya lagi karena katanya ia diganggu Rolfie di luar. Lalu Paul izin meminjam salah satu stick golf untuk mencobanya di luar ruangan. Dan sambil menghela nafas, menahan emosi, Anna pun terpaksa memperbolehkannya. Tja, Eva schickt mir... Da soll ich sie einpacken. Wie Sie wollen. Ist ja keine Tragödie. Da bin ich ja froh. Danke. Tja. Und was machen wir jetzt? Oh Gott. Was ist? Spielen. Hat er Ihnen irgendetwas getan? Peter, da... Sie fantastisch. Darf ich? Bitte, ja? Dari kejauhan terdengar Rolfie yang tak berhenti menggonggong, namun tiba-tiba suaranya melengking sebelum akhirnya diam seketika.
Mendengar hal itu, George yang sedang menyeting perahu bersama Bejo segera mengecek ke arah rumah, dan di sisi lain, Paul sudah mencoba stick golf dan Anna yang sudah mulai muak memaksa mereka berdua untuk segera keluar. Akan tetapi, Paul dan Peter yang tersinggung karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap Anna. Setelah itu, George dan Bejo pun datang lalu bertanya apa yang terjadi. Paul dan Peter pun beralasan jika mereka ke sana hanya untuk meminta sebuah telur, tapi Anna tiba-tiba mengusirnya. Daripada cekcok, Anna pun menyuruh George untuk memberikan sisa telur yang mereka punya ke Paul. Namun George tidak mau menyerahkannya begitu saja karena melihat sikap Paul dan Peter yang begitu janggal. Sampai akhirnya George refleks menampar Paul karena dia terus memaksa meminta telur dengan kata-kata yang kasar. Ich rechtfertige mich nicht vor diesen. Sie hat ihm die Eier gegeben, der Hund ist an ihm hochgesprungen, er hat sie fallen lassen. Dengan bermodalkan tongkat golf, Paul menghantam lutut kanan George hingga patah dan menganggap perbuatannya tidak salah karena George duluan yang memulainya. Setelah itu, Paul menunjukkan bola golf yang masih bersih dan dia pun mengaku bahwa tadi ia menggunakan stick golf untuk keperluan lain yang ternyata. So, ihn hier in der Tasche. Wärmer, wärmer, heiß! Ternyata Paul menggunakan stick golf tersebut untuk membunuh Rolfi dan dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu, datanglah Gerda bersama keluarganya naik perahu, dan Anna pun terlihat cemas saat menemui Gerda dengan Paul. Mirip scene di awal film ketika Fred terlihat gelisah di dekat Paul dan juga Peter. Anna tak berani memberitahukan kekopetan dua remaja itu karena Paul mengancam akan menghabisi nyawa Anna dan sekeluarganya. Lalu ketika sedang ngobrol basa-basi, Gerda pun memberitahu vilanya yang tidak jauh dari sana. Dan Paul pun mengaku jika dia memakai sarung tangan putih karena tangannya sedang gatal-gatal terkena kadas kurap kudis. Ist Ihnen kalt? Nein, Aufrichten des Masts etwas verrissen. Deswegen hat er sich hingelegt. Das Lied kommt sofort rüber. Roberts Sohn ist mit seiner kleinen... das alte Holzhaus mit dem Efeu. Genau. Dari sini kita sudah paham bahwa Paul dan Peter ini adalah dua remaja psikopat yang sengaja memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari. Lalu Anna membopong George ke sofa ruang tamu dan kaki kanannya sudah ditahan dengan kayu penopang agar kaki George bisa tetap lurus. Tapi brengkesnya, Paul mempersilahkan mereka untuk menghubungi polisi ataupun rumah sakit, yang jelas tidak bisa dilakukan karena HP Anna yang sudah rusak gegara diceburin Peter ke dalam wastafel. Setelah itu Anna pergi mengambil air ke dapur, namun tiba-tiba Paul sengaja mendorong Anna ke kaki George. Lalu Peter juga menginjak tepat di lukanya George, dan saking putus asalnya Anna pun hanya bisa menangis. Paul juga terus mengatakan jika mereka melakukan ini semua karena tadi Anna berusaha mengusir dan George juga menampar dirinya. Setelah itu, mereka pun mengaku sebagai dua pencandu narkoboy yang terbiasa merampok rumah orang-orang kaya untuk membeli barang haram tersebut. Dengan santainya, Paul bertaruh jika dalam 12 jam Anna dan sekeluarga akan tewas. Lantas setelah itu, Paul kembali menoleh ke kamera dan bertanya kepada kita apakah Anna dan sekeluarga bisa menang di permainan mereka. Namun Paul yakin jika kita sebagai penonton lebih berpihak ke keluarga Anna, ya kan Joe? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Und dann hauen Sie uns aber kräftig den Hintern durch, ja? Setelah itu, Paul menutup kepala Bejo dengan sarung bantal dan berjanji akan membukanya jika Anna tilinjing. Paul juga menyuruh George untuk meminta Anna membuka bajunya. Jelas Anna pun menolak dan George juga memohon agar anaknya dilepaskan. Namun pada akhirnya dengan sangat terpaksa George meminta Anna menanggalkan bajunya satu persatu demi melindungi Bejo yang dari tadi disiksa. Setelah Anna memakai bajunya lagi, Paul pun menyuruh Peter membawa Bejo ke kamar mandi karena ngompol. Namun di kesempatan itu Bejo mencoba kabur lewat jendela di lantai 2 dan gak pakai lama Paul pun langsung mengikat kaki Anna dengan lakban agar dia tidak bisa lari kemana-mana, dan Paul pun keluar untuk mencari Bejo.
Aber pass auf, dass du den Teppich nicht ruinierst. Karena pagar vilanya memakai sistem otomatis, jadi Bejo tidak bisa memanjatnya, dia pun terpaksa kabur lewat danau menuju ke vilanya Fred. Lampu di villa Fred otomatis menyala jika ada orang yang bergerak. Dan Paul pun tahu kalau Bejo kabur ke arah sana karena dia melihat lampu vilanya Fred yang menyala secara otomatis. Namun sebelum Budi datang, seluruh lampu villa mati yang artinya jelas Fred dan sekeluarga sudah tewas dibunuh Paul dan juga Peter. Sementara itu, Anna sempat memohon kepada Peter agar membebaskan mereka dan Anna pun berjanji tidak akan melaporkan ke polisi tentang apa yang terjadi di hari itu. Namun, Peter yang memiliki jiwa perkopetan tidak menggubrisnya dan tetap melanjutkan penyiksaan. Aber das lohnt sich doch eigentlich überhaupt nicht. Bitte lassen Sie uns frei. Wurde das Bein gebrochen? Agar tidak ketahuan lewat jejak kakinya yang basah, Bejo pun melepas sepatu serta baju outernya. Setelah itu, dia melihat seonggok shotgun di sana serta putri Fred dan Eva yang sudah tewas di kamar mandi. Lalu Bejo pun nekat mengambil shotgun tersebut dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi sayangnya, Kommen Sie nicht näher. Spannend. Bejo pun tertangkap dan diseret kembali ke villa orang tuanya. Dan yang bikin ngerinya adalah sekarang Paul memegang shotgun dan juga 2 buah peluru. Lalu Paul yang lapar berjalan ke dapur untuk mencari makanan, sedangkan Peter sedang bingung memilih siapa yang akan dia bunuh duluan. Ih, sumpah ini film gelap parah sih Jo. Tanpa rasa bersalah, Peter akhirnya menembak Bejo hingga tewas hanya karena dia berusaha untuk kabur, yang membuat George dan Anna sangat amat terpukul. Setelah itu, Paul dan Peter dengan entengnya pergi dari sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Paul dan Peter ini adalah psikopat yang suka menyiksa orang-orang kaya yang mungkin saja hanya untuk kepuasan pribadi mereka. Beim Auszähler schießt man nicht den Ausgezählten, sondern... Setelah berhasil melepas ikatannya dengan pisau dapur, Anna pun menggendong George secara perlahan dan dia juga harus pergi mencari bantuan sendirian karena luka George yang sudah terlalu parah. Selain itu, HP Anna masih tidak bisa dipakai meski Anna sudah menguburnya di dalam beras. Sebelum pergi, George pun meminta maaf ke Anna karena liburan mereka berujung mengerikan. Bahkan anak mereka sampai tewas secara mengenaskan. Tangis Anna pun pecah dan mengatakan jika dia sangat mencintai suaminya itu. Sungguh scene yang begitu mengiris hati karena mereka berdua sudah terlihat sangat putus asa, Jo. Geh doch, bitte. Das Handy, es geht wieder. Anna, bitte verzeih mir. Karena sistem gerbangnya sudah dirusak oleh Paul dan Peter, Anna pun memotong pagar jeruji dengan tang dan berlari menyusur jalan setapak. Anna sempat berteriak ke vilanya Fred, tapi jelas saja tidak ada yang menjawab karena mereka sekeluarga sudah pada tewas. Sampai akhirnya Anna melihat mobil dari kejauhan dan dia pun bersembunyi terlebih dahulu karena takut mobil itu dikendarai oleh Paul dan juga Peter. Begitu memastikan mobil sudah lewat dan pengendara itu adalah orang lain, Anna pun segera berteriak untuk meminta tolong. Tapi sayangnya si pengendara itu tidak mendengarkannya dan tak lama kemudian ada mobil kedua yang melintas. Dan kali ini Anna pun langsung meminta bantuan, tapi ternyata di villa, George berusaha berjalan tertatih-tatih untuk menutupi mayat Bejo dengan menggunakan kain. Namun, dia sangat terkejut karena tiba-tiba ada bola golf menggelinding yang ternyata itu adalah psikopat Paul dan juga Peter yang sedang menyeret Anna balik ke villanya. Lalu di pagi harinya, tanpa banyak cacicu, mereka pun langsung membunuh George dengan pisau dan Anna hanya bisa terdiam bengong seolah-olah sudah tidak bisa menangisi apapun lagi. Dan
Berengkesnya Paul masih mengolok-ngolok Anna dan menyuruh Anna berdoa dengan cara apapun yang dia inginkan. Akan tetapi, sontak Anna mengambil shotgun yang berada di samping dan langsung menembak Peter. Tapi ini yang terjadi. Sangat tidak masuk logika. Tiba-tiba Paul mengambil remote TV dan membalikkan waktu ke scene sebelum Peter ditembak. Jadi Joe, beberapa kali Paul sempat menengok ke kamera dan bertanya ke penonton karena itu cara dari sang sutradara yaitu Michael Haneke yang ingin menunjukkan bahwa film ini tidak akan berjalan seperti yang kalian inginkan, yaitu selalu saja jagoannya yang menang. Sang sutradara juga ingin menyinggung ironi mengapa penonton setuju-setuju aja jika jagoannya melakukan hal sadis untuk melawan penjahat, karena mau siapapun yang melakukannya, penjahat ataupun jagoan, namanya sadis tetap aja sadis Joe, dan sebenarnya tidak patut untuk ditonton. Setelah itu, Paul menghabiskan peluru terakhir untuk menembak George agar benar-benar tewas. Lalu, mereka pun membawa Anna naik ke perahu dan mereka semua memakai mantel kuning. Mulut Anna juga dilakban dan ketika perahu mulai berjalan, Anna menemukan pisau yang terjatuh di sela-sela perahu dan berusaha untuk mengambil pisau itu untuk memotong tali. Akan tetapi, Paul melihatnya dan Peter segera merebut pisau itu sampai akhirnya Joe. Ciao Bella. Dengan biadabnya Paul langsung mendorong Anna ke danau yang masih dalam kondisi terikat tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dan setelah itu mereka berdua pun lanjut ngobrol aja Joe. Wie stellt sich das raus? Was weiß ich, es war so eine Art Modellprojektion im Cyberspace. Target Paul dan Peter selanjutnya adalah Villa Gerda. Dan lagi-lagi Paul beralasan meminta telur seperti sebelumnya. Ngerinya Paul kembali menengok ke arah kamera yang menandakan bahwa nasib keluarga Gerda akan sama kopetnya dengan keluarga Fred maupun George. Jadi apakah kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subrek aja biar nggak ketinggalan video terbaru dari Fairly House.